Ulang tahun Kota Jakarta kali ini jauh dari hingar-bingar. Di tengah pandemi Corona, Jakarta mencoba kembali bangkit dan menjadi kota yang tangguh sesuai dengan slogan ulang tahun DKI ke-493. Dan kita akan berbincang langsung dengan JJ Rizal, seorang sejarawan. Selamat sore, Bang JJ. Selamat sore, Mas. Bang JJ, kita tahu tahun ini Jakarta merayakan ulang tahunnya jauh dari hingar-bingar seperti yang dirayakan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya bagaimana memaknai ulang tahun DKI Jakarta di tengah pandemi sekarang ini, Bang JJ? Ya, untuk tangguh memang kita perlu saat-saat sunyi ya. Saat-saat di mana kita jauh dari keriuhan, jauh dari keramaian, supaya kita bisa merenung. Kita harus ingat itu ada satu autobiografi sastrawan peraih kandidat Nobel kita namanya Pramudia Anantatur. Ya, judulnya Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Jadi kita perlu ketenangan, kesunyian gitu ya, membisu untuk bisa berpikir. Dan kota itu menurut saya perlu kesunyian untuk merenung, sebenarnya mengevaluasi diri ya. Misalnya terkait dengan COVID ini, kita harus mengevaluasi seluruh rencana kita berkota. Misalnya kota itu otomatis ke masa depan harus juga bukan hanya memperhitungkan infrastruktur ekonomi pembangunannya, tapi juga harus memikirkan infrastruktur kesehatan. Kota harus memikirkan bagaimana berkembang menjadi kota yang sangat ekologis, karena penyakit ini asal mulanya juga dari bagaimana kerusakan ekologi berawal ya. Virus-virus mengalami evolusi karena alam yang dirambah sedemikian rupa, yang tadinya hanya bisa menginang di binatang, sekarang mereka berevolusi bisa menginang ke manusia karena lingkungan ekologinya rusak. Jadi orientasi kita benar-benar harus dievaluasi, dan menurut saya kalau mau tangguh, kesunyian ini harus dimaknai sebagai tempat bermenung. Baik, Bang JJ, ini tidak lengkap rasanya kita tidak bicara soal sejarah bagaimana Jakarta menghadapi pandemi. Tentu ini bukan pertama kalinya, tapi jangan dijawab dulu Bang JJ, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Special Report. Masih di Special Report, pemirsa, saya masih ditemani bersama Bang JJ Rizal kita masih membahas terkait HUT DKI di tengah pandemi, Bang JJ. Sepanjang sejarah DKI, pernahkah DKI dilanda wabah ketika itu? Mungkin pada saat itu Batavia namanya. Pernahkah dilanda wabah dan bagaimana hal yang dilakukan oleh warga Jakarta untuk bertahan saat itu? Ya, dalam sejarah salah satu yang dilupakan, Jakarta itu kota wabah. Punya track record yang panjang dengan wabah. Bahkan kota Batavia yang pertama itu yang disebut Oud Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai kota tua, itu runtuh dan ditinggalkan itu karena wabah penyakit. Jadi ada orang bilang VOC itu perusahaan multinasional yang besar yang modalnya setara dengan Microsoft katanya, itu runtuh orang bilang karena korupsi. Tapi banyak riset yang bilang faktor utamanya justru adalah wabah penyakit. Yang waktu itu mereka nggak tahu namanya apa, mereka cuma sebut dengan kata yang menyeramkan, remiterende roporsten gitu ya, malignae putrei. Itu artinya demam maut mati mendadak begitu. Malam ini kita makan malam 10 orang, paginya tuh 8 meninggal. Bisnis yang paling menjanjikan peti mati. Akhirnya terpaksa tuh dipindahkan ke kawasan pusat pemerintahan baru namanya New Batavia untuk mengejek disebut yang lama Oud Batavia ke daerah sekitar Gambir. Tapi apakah setelah mereka pindah itu malaria berhenti sebagai wabah? Tidak. Bahkan sampai sekarang itu, bahkan malaria tuh Jakarta baru bebas itu tahun 1960, terakhir 8 orang korbannya. Tapi Anopheles sundaicus memang hilang nyamuknya, tapi diganti dengan Aedes aegypti. Demam berdarah itu pembunuh maut juga, hampir tiap tahun Jakarta harus KLB, keadaan luar biasa. Lalu tahun 1820 itu juga Jakarta kena wabah kolera. Satu hari 240 orang meninggal. Ya, di tahun 1820 itu. Awalnya wabahnya datang dari Semarang, terus ke Solo, ke Jogja, terus ke Batavia. Nah, 3 kali kena wabah kolera Batavia itu. Tahun 1820, terus 1850, 1851, 1860. Baru kemudian keluar itu ordonansi kesehatan tahun 1868. Tapi
kita juga harus ingat sebelumnya itu ada flu yang sangat mengerikan namanya flu Spanyol. Nah di Jakarta itu korbannya per hari 100 orang itu. Waktu itu penduduknya 162.000. Dan flu itu berjalan dari bulan Agustus sampai Desember. Itu banyak telegram yang menggambarkan bagaimana kota Batavia, perdagangan, industri, perhotelan, turisme itu semua lesu. Bukan hanya lesu tapi juga mati begitu ya. Dan cara menghadapinya menurut saya ya kalau kita bisa katakan ya seperti sejarah berulang dengan hari ini. Semua dianggap remeh awalnya. Dianggap gampang begitu ya. Dianggap sesuatu yang tidak menakutkan. Misalnya waktu flu Spanyol, itu asosiasi dokter di Batavia bilang itu flu biasa. Lalu meningkat, orang-orang disuntik obat kolera. Ternyata itu flu Spanyol dan korbannya luar biasa. Kita peringkat tertiga waktu itu. Baik, Bang JJ, tadi ini menarik. Anda katakan bahwa Jakarta ini kota wabah, berkali-kali dilanda wabah, tapi toh Jakarta ini tetap eksis, tetap bertahan. Apa yang dilakukan oleh warga Jakarta atau warga Batavia ketika menghadapi wabah? Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu ketika wabah melanda Jakarta? Ya, yang dilakukan pemerintah itu tidak ada. Karena mereka tahu pada awal pertama wabah malaria itu yang korban banyak orang kulit putih, orang-orang Eropa. Pegawai-pegawai PUC sehingga PUC itu lumpuh. Tapi mereka belajar setelah itu. Mereka masuk ke pindah dan membuat lingkungan yang lebih higienis, lebih ekologis. Jadi daya mereka untuk selamat itu lebih besar daripada daya orang-orang pribumi. Ya. Jadi korban waktu kolera itu melanda tahun 1820 juga flu Spanyol itu memang di dalam data tidak digambarkan asal orang yang meninggal, tapi mayoritas adalah orang pribumi. Karena apa? Karena orang-orang Eropa lebih punya privilege, lebih punya kekuatan untuk bisa survive, untuk bisa selamat. Jadi kota ditentukan oleh hierarki sosial, yang kaya yang bisa selamat, yang punya pangkat yang bisa selamat. Yang di bawah yaitu jadi korban gila-gilaan begitu. Nah, kota berjalan seperti itu terus. Jadi satu warisan yang sering dilupakan dari pemerintah kolonial Belanda adalah wabah. Itu jarang dibicarakan karena itu sebenarnya bom waktu yang setiap waktu itu bisa hadir sementara kita tidak punya infrastruktur pelayanan kesehatan yang cukup baik ya, belajar dari masa lalu. Artinya sekarang seharusnya sudah bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam hal evaluasi ketika menghadapi wabah terjadi di Jakarta ya, Bang JJ? Ya harusnya, tapi kan orang sering bilang belajar sejarah adalah tidak belajar sama sekali dari sejarah, itu problemnya. Kalau untuk sekarang apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta terkait infrastruktur kesehatan, kemudian kesiapan penanganan wabah COVID khususnya di Jakarta ini seperti apa, Bang JJ? Kalau menurut saya, ini kan Jakarta ini kan ibu kota ya. Dan sutradara di Jakarta ini bukan hanya gubernur, tapi banyak pihak. Itu banyak studi yang menggambarkan di Jakarta ini sutradaranya utamanya itu bukan gubernur, tapi misalnya konglomerat properti. Mereka yang punya bisnis-bisnis raksasa. Mereka lah sebenarnya yang punya otoritas kota ini mau dibawa kemana begitu loh. Lalu pemerintah pusat, karena di sini banyak sekali aset pemerintah pusat karena itu kan sering disebut ada RI 1, RI 2, RI 3. Anda bayangkan kalau RI 1, RI 2 itu tidak kompak. Ya kan? Ya itu jadi masalah kalau ada wabah begini. Sudah wabah ini kita tidak punya pelayanan infrastruktur kesehatan yang baik begitu, tiba-tiba terkena guncangan yang begitu hebat. Baik, jadi apa yang harus dilakukan oleh warga Jakarta termasuk dalam kaitannya dengan perayaan kota Jakarta ini yang ulang tahun di tengah pandemi saat ini apa, Bang JJ? Ya, menurut saya konsep kolaborasi yang didengungkan oleh Pak Gubernur itu sudah baik. Masyarakat itu bukan hanya sumber suara, tapi sumber ide dan medium partisipasi publik, diberi medium untuk berpartisipasi. Nah, ini yang menurut saya harus dipikirkan. Jadi memang negara punya kekuatan yang luar biasa, tapi publik juga menurut saya menjadi bagian dari kekuatan itu. Untuk ke masa depan bisa berjalan, publik dan pemerintah itu menghadapi goncangan-goncangan besar. Kolaborasi itu kan kata yang langka dalam sejarah pemerintahan kita.
Baik, terima kasih Bang JJ Rizal sudah bergabung bersama kami di Special Report. Kita harapkan kolaborasi bersama, baik itu dari warga DKI Jakarta, termasuk Pemprov DKI Jakarta ini bisa membuat kita ini lebih tangguh menghadapi masa-masa pandemi saat ini. Terima kasih Bang JJ sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Assalamualaikum.